Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Afifah dengan NIM 221210059 kelas 4B. Pada kesempatan yang diberikan kali ini, saya akan membahas terkait prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Dinata mencakup 5 hal, yakni prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media dan alat pengajaran, serta berkenaan dengan penilaian. Kita mulai dengan prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan dalam merumuskan komponen-komponen kurikulum. Tujuan pendidikan merupakan arah yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Tujuan pendidikan juga berkaitan dengan pembentukan karakter, kecakapan hidup, dan persiapan peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Tujuan pendidikan dapat meliputi tujuan yang bersifat umum atau jangka panjang, jangka menengah, dan khusus yang bersifat jangka pendek. Perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada pertama, ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan termasuk di dalamnya pendidikan. Bahwa dalam merumuskan tujuan pendidikan, kita perlu mempertimbangkan ketentuan dan kebijakan pemerintahan yang tercantum dalam dokumen-dokumen lembaga negara. Ketentuan dan kebijakan pemerintah ini merujuk pada kebijakan dan rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, dalam dokumen seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, atau dokumen kebijakan lainnya. Kedua, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan yang dikirimkan melalui angket atau wawancara dengan mereka. Tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan orang lain atau masyarakat terkait kebutuhan yang ada. Dengan mengumpulkan data dari orang tua atau masyarakat tentang sistem pendidikan termasuk masalah akses, kualitas, dan relevansi kurikulum, data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengembangan solusi yang lebih efektif. Ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu dihimpun melalui angket, wawancara, observasi, dan dari berbagai media massa. Bahwa survei dilakukan untuk mengumpulkan pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei ini dilakukan melalui berbagai metode seperti angket, wawancara, observasi, dan pengumpulan informasi dari media massa. Metode-metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan para ahli dan mengumpulkan data yang relevan dalam bidang-bidang tersebut. Yang keempat, survei tentang manpower. Survei tentang manpower bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang tenaga kerja dalam suatu wilayah atau industri tertentu. Data ini dapat membantu dalam mengarahkan pendidikan ke bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menurut penelitian Lestari Dewi tahun 2013 menyatakan bahwa manpower merupakan salah satu pendekatan perencanaan sumber daya manusia. Dalam pendekatan ini,
kurikulum dikembangkan agar lulusan dapat langsung siap bekerja. Implikasinya adalah pendidikan harus diarahkan pada pekerjaan yang dibutuhkan di pasar kerja. Contohnya adalah penerapan pendidikan sistem ganda melalui kebijakan link and match seperti program magang. Yang kelima, pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama. Dengan melihat pengalaman negara-negara lain yang telah menghadapi dan mengatasi masalah serupa dalam mencapai tujuan pendidikan dapat memberikan wawasan dan pelajaran berharga bagi Indonesia. Contoh, Indonesia dapat mempelajari pengalaman Malaysia dalam mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Yang keenam, ada penelitian. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah dan solusi dalam pendidikan. Penelitian ini dapat dilakukan melalui studi literatur, eksperimen, pengumpulan data, dan analisis. Contoh, pemerintah Indonesia dapat melakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Pemilihan isi materi dalam kurikulum sangat penting karena menentukan apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Isi materi harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik serta memperhatikan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Pemilihan isi pendidikan perlu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Makin umum suatu perbuatan hasil belajar dirumuskan, semakin sulit menciptakan pengalaman belajar. Dengan penjabaran yang khusus dan sederhana, siswa dapat memiliki target yang jelas yang harus mereka capai dalam proses belajar. Mereka dapat dengan mudah mengarahkan upaya belajar mereka pada pencapaian tujuan tersebut. Contoh, jika tujuan pendidikan adalah agar siswa dapat memahami konsep matematika dasar, penjabarannya dapat berupa perbuatan hasil belajar, seperti siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Perbuatan hasil belajar ini merujuk pada kemampuan atau pengetahuan yang diharapkan siswa dapat kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran, isi bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa sebaiknya mencakup 3 aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Seperti halnya pengetahuan mengacu pada pemahaman konsep-konsep, teori, fakta, dan informasi yang terkait dengan mata pelajaran tertentu. Sikap mencakup nilai-nilai etika dan moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan melibatkan penerapan pengetahuan dan sikap dalam situasi nyata. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya progresi yang terarah dalam pembelajaran. Dengan menyusun materi secara berurutan, siswa dapat membangun pengetahuan dan keterampilan secara bertahap, dimulai dari hal-hal yang lebih sederhana hingga lebih kompleks. Selain itu, susunan yang logis dan sistematis juga memastikan adanya keterkaitan materi yang jelas. Dengan demikian, siswa dapat melihat bagaimana konsep-konsep yang diajarkan saling berhubungan dan membentuk
suatu keseluruhan yang lebih komprehensif. Selain itu, susunan yang terstruktur juga memudahkan guru untuk mengevaluasi kemajuan siswa. Dengan memiliki urutan yang jelas, guru dapat melihat sejauh mana siswa telah menguasai materi-materi yang diajarkan dan memberikan bimbingan yang sesuai. Berikutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Proses pembelajaran merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Pemilihan proses pembelajaran harus memperhatikan keberagaman peserta didik, gaya belajar mereka, serta memberikan kesempatan untuk peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran. Karena setiap bahan pelajaran memiliki karakteristik dan kompleksitas yang berbeda-beda. Menggunakan metode atau teknik yang tepat dapat membantu siswa memahami dan menguasai bahan pelajaran dengan lebih baik. Misalnya, metode diskusi kelompok untuk memfasilitasi pemahaman dan pertukaran ide antara siswa atau metode menghafal yang dapat membantu siswa dalam mengingat informasi yang penting. Kedua, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa. Setiap individu memiliki gaya belajar dan preferensi atau kecenderungan yang berbeda. Ada yang lebih mudah memahami dan mendengarkan penjelasan, ada yang lebih memahami dan melihat contoh visual, dan ada yang lebih memahami dengan melakukan praktek langsung atau berdiskusi. Dan memperhatikan gaya belajar dan preferensi siswa, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Ketiga, keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Dengan metode atau teknik yang efektif dapat mengaktifkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini karena ketika siswa aktif terlibat dalam proses belajar, mereka lebih mungkin untuk memahami dan mengingat informasi yang diajarkan. Mereka juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis yang penting untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan yang baik. Selanjutnya, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Media pembelajaran merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi kepada peserta didik. Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat, seperti dengan memperhatikan, yang pertama, kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia. Inventaris menurut KBBI adalah daftar yang memuat semua barang milik kantor termasuk sekolah yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Dengan memiliki inventaris yang tercatat dengan baik, kita dapat mengetahui dengan pasti alat media apa yang tersedia jumlahnya dan kondisinya. Hal ini akan membantu kita dalam merencanakan penggunaan yang efisien sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan yang tidak perlu. Contoh, di dalam kelas membuat daftar inventaris yang mencakup di dalam kelas seperti proyektor, papan tulis, meja, kursi, dan lain-lainnya serta mencakup jumlah dan kondisinya. Yang kedua, pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran baik dalam bentuk modul atau buku paket. Dalam pengorganisasian yang baik dalam bahan pembelajaran membuat siswa dapat lebih mudah
mengakses alat-alat seperti modul atau buku paket. Contohnya, jika sebuah modul pembelajaran disusun dengan rapi dan memiliki indeks yang jelas, siswa dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus mencari-cari. Hal ini membantu siswa memanfaatkan alat pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Terakhir, pemilihan berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan penilaian atau evaluasi merupakan langkah penting dalam mengukur pencapaian peserta didik dan efektivitas pembelajaran. Pemilihan kegiatan penilaian atau evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, kompetensi yang ingin diuji, dan metode yang relevan. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni 1. Merencanakan alat penilaian. Dalam fase ini, penting untuk merencanakan alat penilaian yang sesuai dengan karakteristik kelas dan usia siswa yang akan dinilai. Misalnya, jika siswa berada di tingkat sekolah dasar, maka alat penilaian yang digunakan harus sesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman mereka. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan bentuk tes atau ujian yang akan digunakan. Apakah berupa pilihan ganda, esai, atau tugas proyek. Jumlah butir tes juga harus ditentukan secara memadai untuk menghasilkan informasi yang akurat tentang pencapaian mereka. Kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkah dalam menyusun hal tersebut melibatkan tujuan pendidikan, kemudian mendeskripsikan tingkah laku siswa, menghubungkan tujuan dengan bahan pelajaran, dan menuliskan butir-butir tes yang sesuai, kemudian melakukan evaluasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, guru dapat memastikan bahwa alat penilaian yang mereka gunakan dapat mengukur pencapaian siswa dengan akurat dan terstruktur. Ketiga, pengelolaan hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Norma penilaian mengacu pada standar atau acuan yang dapat membantu kita membandingkan hasil tes individu dengan populasi umum. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, pengelolaan hasil tes dapat dilakukan dengan lebih objektif dan akurat, sehingga memastikan bahwa pemahaman hasil tes lebih adil dan tepat. Demikianlah pembahasan mengenai prinsip pengembangan kurikulum secara khusus. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.